infrastruktur layanan kita memastikan bahwa calon peserta form P3K ya, formasi P3K untuk jabatan penyuluh KB dan PLKB itu mendapatkan informasi yang konkret, jelas, dan sesuai dengan ketentuan. Saya ingat sekali waktu kami mensosialisasikan tentang P3K di beberapa hari yang lalu ya Mbak Aziza, itu sudah sangat detail dan sangat jelas, dan kami berharap teman-teman tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kegiatannya. Namun sebagai layanan dari kami, siang hari ini kami membuka Q&A secara khusus untuk rekan-rekan penyuluh, rekan-rekan calon P3K yang kami undang secara khusus, ataupun teman-teman penyuluh KB yang menjadi fasilitator atau menjadi narasumber kali ya di lapangan untuk memberikan informasi atau membantu rekan-rekan calon P3K dalam melakukan persiapan untuk seleksi administrasinya. Nah, tentunya di Q&A ini targetnya atau hasil akhirnya kami atau semua pihak dapat mendapatkan informasi secara jelas dari dokumen pengumuman yang sudah dilakukan, dan informasi-informasi tidak terjadi persepsi kembali. Mungkin itu saja Mbak Azizah. Ini kok saya lihat di tayangan atau di kolom chat masih ada dibilang suaranya nggak jelas ya. Apakah suara saya nggak jelas Mbak Azizah? Terdengar Pak, cuma nggak terlalu besar, tapi terdengar. Terdengar ya, oke. Ya mungkin teman-teman yang tidak mendengar suara saya, soundnya dibesarkan saja ya. Atau sekarang ini kan di relay ke YouTube ya? Ini belum dirilis di ya? YouTube, Bapak masih di Zoom terlebih dahulu. Oke, nanti dokumen videonya di-upload di YouTube aja. Ya, sekali lagi teman-teman, perjuangan kawan-kawan yang calon P3K itu masih tahap administrasi. Jangan sampai teman-teman gagal di administrasi karena cukup tricky. Maksud saya cukup tricky itu kalau tidak detail, kalau tidak tahu tentang hal-hal yang harus disiapkan dalam dokumen P3K, itu yang menyebabkan teman-teman masih gagal nanti di administrasi. Karena kalau gagal di administrasi sudah tidak bisa kami bantu apapun, gitu ya. Jadi ayo berjuang di tahap administrasi karena masih ada beberapa tahap lagi yang harus kawan-kawan P3K, calon P3K akan lakukan. Poin besar saya yang saya ingin sampaikan, berhati-hatilah kepada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan momentum P3K ini ketika ada dokumen dari pihak-pihak yang merasa berwenang lalu memberikan rekomendasi. Bacalah kembali rekomendasi tersebut karena ada narasi dalam dokumen tersebut seluruh hal, kalau tidak salah ya bahasanya begitu, intinya kalau tidak salah bahasanya adalah seluruh hal yang pertentangan ini adalah menjadi tanggung jawab dari pemberi rekomendasi. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menuntut mengetahui atau melaporkan bahwa ada ketidakbenaran atau terjadi kecurangan yang seharusnya yang bukan melakukan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan, tapi diberikan surat rekomendasi dan ada yang melaporkan, maka tanggung jawab penuh dari pemberi rekomendasi. Jadi sekali lagi agak berhati-hati teman-teman atau pihak-pihak yang memberikan surat rekomendasi, sekali lagi yang bisa melamar adalah yang telah melakukan tugas yaitu penyuluhan, pelayanan, penggerakan, pengembangan di wilayah binaan yang minimal ditangani oleh kepala dinas. Kalau tidak ada kepala dinasnya atau berupa PLT, naikkan ke atas atau cari yang selevel oleh tingkat eselon 2-nya. Saja Mbak Aziza, kami nanti akan menyimak
dengan proses ini, semoga layanan ini bisa memberikan kebaikan untuk dan manfaat untuk semua pihak. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas arahannya. Mohon berkenan jika masih ada waktu bisa mengikuti, dan di sini juga sudah bergabung bersama kita Pak Direktur, izin ada Mas Wahyu dari Biro SDM. Alhamdulillah sudah bisa bergabung bersama 798 orang yang sudah hadir di Zoom siang hari ini. Baik Bapak Ibu, izin Mas Wahyu apa bisa bergabung? Mas Wahyu. Nomor. Ya. Oke. Ya, Mas Wahyu sudah bergabung Bapak Ibu. Saya minta waktu sebentar saja, ada yang perlu kami riset terlebih dahulu ya. Izin Mas Wahyu sebentar ya, Bapak Ibu, sebentar saja. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk kami semua dalam melayani semua calon P3K untuk jabatan fungsional PLKB dan penyuluh KB. Telah hadir bersama kami Bapak Wahyu Heriansah dari Biro SDM dan saya Azizah dari Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur sebelumnya bahwa sama-sama kita menjaga agar pelaksanaan pengadaan calon P3K untuk penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana ini bisa berjalan lancar, dan kita semua saling mengawasi apabila satu sama lain melakukan tindakan kecurangan seperti surat pernyataan yang disampaikan oleh OPDKB, karena sudah untuk diketahui juga sudah sampai ke kami beberapa laporan yang akan kami tindak lanjuti jika memang terjadi ketidaksesuaian antara data yang dikirimkan dengan yang kenyataannya di lapangan. Baik, karena ini sesinya Q&A, tidak ada paparan ya Mas Wahyu, izin, jadi kita mempersilahkan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Yang ingin bertanya dipersilahkan dari DPC IPKB Kayong, dipersilahkan terlebih dahulu. Silahkan Bapak. Mazida. Ya, silahkan. Belum ini diinformasikan sistematika bertanya gimana? Apakah raise hand dulu? Ya. Kemudian yang sudah ditanyakan jangan diulang kembali. Jadi kita tidak akan menjawab pertanyaan yang berulang. Siap Pak Direktur. Ya, jadi untuk sesi pertama kami akan buka 3 pertanyaan. Bapak Ibu yang akan bertanya, kami akan berikan kesempatan untuk raise hand terlebih dahulu. 3 orang penanya, Bapak Direktur. Silahkan mungkin dari DPC IPKB, dan kami berharap Bapak Ibu semuanya menyimak karena pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh di sini partisipan yang sudah bertanya tidak kami ulang kembali. Silahkan Bapak dari DPC IPKB Kayong Utara.
Oh ya, selamat siang Bapak Ibu. Izin bertanya, saya mewakili PLKB DPC dari Kabupaten Kayong Utara dari Kalimantan Barat. Ingin bertanya Bu, jadi dari kami yang sudah daftar Bapak kemarin itu mengisi riwayat kerja ya Pak ya. Berhubung di kami ini banyak yang PLKB yang sudah senior lah Pak ya, yang sudah honornya lama, sekitar 15 tahun. Nah, jadi kemarin kami ini mengisi riwayat pekerjaan itu, Pak, di kolom riwayat kita langsung menulis dari 2009 sampai 2023, tidak dirinci per masing-masing tahun karena kami meneliti, Pak, pas dilihat di kolom tersebut tidak ada ketentuan rincian harus diupdate per tahun. Jadi sedangkan ke tahap selanjutnya itu tidak bisa diklik kan, Pak. Jadi kemarin kami mengisi seperti itu. Jadi apakah tidak masalah langsung diinputkan dari 2009 sampai 2023. Nah, di sana juga kami agak kebingungan karena kemarin ada SK. Kami jadi mengisi kemarin itu SK yang dikeluarkan oleh Bupati Kayong Utara pada tahun 2019. Untuk masa kerjanya kami tulis dari 2009 1 Maret 2009 sampai 31 Desember 2023. Seperti itu, Pak. Dan file kami ini ada kendala itu saat upload file, Pak. Karena berhubung masa kerja kita ini sudah 15 tahun, Pak, Ibu. Jadi kami itu menyekannya secara bersamaan seperti itu. Dan hasilnya memang kita ini melihatnya agak buram seperti itu, Bapak. Jadi kami kebingungan, Pak, mengerjakan. Kebetulan kami dari siang sampai sore pun full kerja, ada yang ke lapangan, ada kerjaan lagi di kantor. Jadi mencari informasinya itu dari internet gitu, Pak. Agak bingung juga karena kebetulan tempat kami pun termasuk ke pedalaman lagi gitulah ya Bapak Ibu. Jadi gimana ya Bapak Ibu? Jadi tak apakah kalau kami menyekan riwayat kerja yang kemarin itu langsung diupload 15 tahun, dan kemarin saya agak kesulitan itu karena buram sehingga yang saya kami sudah sampai malam berpikir seperti apa gitu ya, agak bingung. Akhirnya kami memutuskan dilampirkan yang jelas itu Bu di halaman. Jadi kita membuat 3 file menjadi satu file dipecah, SK Bupati dengan SPK 2019, lalu yang 2010 sampai 2022 itu satu file juga, lalu 2023 sendiri. Setelah itu kami convert kembali, di merger menjadi satu PDF, dan hasilnya yang dapat terbaca itu yang SK Bupati, SPK 2009 dan SPK 2023, sedangkan yang bagian tengahnya agak buram seperti itu. Dan selanjutnya saya kan mengklik kembali Bapak Ibu di bagian kolom dokumen. Setelah di dokumen itu ada yang draft itu. Nah Bapak Ibu, saya agak kebingungan kembali. Jadi pas diklik itu ada rincian riwayat, ada riwayat kerja kembali kan ya Bu, yang ada form seperti itu. Namun di bagian bawah dikembalikan kepada instansi masing-masing, format tidak bagus, kurang lebih seperti itu kalimatnya. Jadi kami memutuskan menginput kembali, mengupload kembali dari file yang sebelumnya itu Bu, dari SK Bupati dan SPK yang 15 tahun itu. Apakah tetap dapat dinilai seperti itu atau bagaimana? Jika tidak, apakah ada solusinya Bu? Berhubung yang saya uploadkan itu sudah ada 3 orang Bu, seperti itu. Baik. Ini dengan siapa? Dengan Saya Restu Bu. Oke, dengan Pak Iya Bu. Restu. Jadi masalahnya di surat pernyataan ya? Iya, Surat yang 2 tahun. pernyataan yang 2 tahun. Yang ada Baik. di kolom draft itu Bu. Gimana ya Yang Bu? ada di kolom draft itu Iya, tulisnya langsung ya dari 2009 sampai sampai 2023 ya. 2023. Ya, karena saya pikir karena tidak putus kontrak kan Bu. Jadi sudah mengabdinya 15 tahun. Jadi kami satukan Oke. semua seperti itu. Kayaknya kita langsung izin Pak Direktur, kalau masih menyimak kita langsung kita jawab saja daripada nanti terlupa ya. Mas Wahyu mungkin bisa bantu atau saya bantu share screen untuk surat pernyataannya, atau nggak perlu langsung bisa dijawab. Jadi yang bersangkutan riwayat pekerjaannya udah lama, tapi dia uploadnya langsung ya dari 2009 1 Maret ya sampai 31 Desember 2023. Jadi katanya buram. Buramnya itu benar-benar nggak terbaca, Mas Jadi Restu.
Oh iya gini Bu, jadi untuk yang buramnya itu tuh di bagian 2000 kami karena pertama kan disatukan semua Bu. Setelah Mm-mm. itu kami pecah kembali karena kan saya pikir di sana syaratnya harus minimal 2 tahun. Jadi kami mengambil keputusan bagian awal dan akhir itu harus terlihat jelas seperti itu kan Bu. Jadi Ya, kami ya, pecah ya. kembali. Oke, paham. Iya, Yang penting sebenarnya izin ya Mas Wahyu gimana? nanti dikoreksi kalau salah. Jadi memang yang diperlukan adalah tahunnya itu jelas di SK-nya, ya minimal 2 tahun, periodenya jelas, surat SK-nya ada, satu kesatuan, dan bisa langsung ke namanya Mas Restu. Begitu ya Mas Wahyu ya kalau memang apa namanya panjang dan banyak ya lampirannya. Jadi biar bisa terbaca, itu nggak apa-apa. Tapi yang penting jelas SK-nya itu utuh, lalu bisa lampirannya itu namanya yang bersangkutan yang akan ikut P3K. Kayak gitu. Mungkin Mas Wahyu ada tambahan, silakan. Iya, kan sebetulnya yang kami minta itu pengalaman itu kan 2 tahun ya. Iya, Ya betul. kalau misalkan tadi 15 tahun, ya kalau tidak ada kendala sih nggak apa-apa 15 tahun gitu kan. Cuman kalau tadi menjadi dalam tanda kutip menyusahkan diri sendiri ya cukup 2-3 tahun saja gitu kan. Yang penting kan sudah tercermin bahwa si pelamar ini sudah memenuhi apa yang kita persyaratkan gitu kan. Dan perlu diingat kalau dokumennya tidak jelas ya apa yang bisa kami verifikasi gitu kan. Harus terbaca, kalau tidak terbaca ya kami tidak bisa memverifikasi dan jatuhnya pasti nanti akan TMS kalau tidak terbaca ya gitu kan. Iya, Pak. Nah, seperti tadi yang Mbak Jija sampaikan ya paling tidak kan kalau SK itu kan paling tidak kan ada nomornya berapa gitu kan. Betul, Pak. Kemudian ada namanya siapa nih orangnya gitu kan. Kemudian ada tanda tangannya yang mengesahkan kan paling nggak ada 3 bagian itu gitu kan yang bisa mencerminkan bahwa SK itu sah gitu kan. Kemudian juga memenuhi jangka waktu 2 tahun yang kita persyaratkan. Jadi memang kita misalkan kalau 15 tahun kita tidak harus 15 tahun itu diupload karena memang keterbatasan sistem gitu kan. Jadi ya di ini aja lah di apa namanya disikapi pengumuman itu bahwa sebetulnya ya itu 2 tahun pun kan kita sudah memperkirakan ya seharusnya cukup lah kalau misalkan jangka waktu 2 tahun itu di dalam satu file gitu kan. Mungkin itu ya, apalagi tadi ya Mbak Jiza. Iya, jadi yang gini Pak, yang terbaca itu di SK awal ya, saya jadi sudah saya cek ya Pak. Jadi di SK 2009-nya bisa terbaca dan di SK 2023-nya tuh bisa dibaca sih Pak seperti itu. Cuman yang tengahnya itu tidak ya agak buram seperti itu, tidak masalah apa. Iya, ya itu yang nanti kan yang akan melihat itu si verifikator ya, karena Iya. verifikator kan kami teman-teman banyak di sini akan menjadi verifikator. Ya kalau misalkan itu terbaca dan jelas sih ya nggak masalah. Kata kuncinya sih terbaca. Iya, maksudnya ya gitu loh Pak. Saya tuh takut karena yang pertengahannya memang agak tidak terbaca Pak, tapi yang awal dan akhirnya sudah bisa terbaca dan di riwayatnya pun kami tidak per tahun gitu Pak. Kemarin inputnya langsung dari 2009 sampai 2023 itu dan lampirannya itu SK Bupati nomornya Pak. Seperti itu sih Pak. Mas Wahyu, boleh saya kasih solusi nggak? Dan kalau dibenarkan, kalau seandainya benar, kalau salah, tolong dikoreksi juga. Ya, silakan. Ya, gini teman-teman, kan minimal 2 tahun. Kalau tadi dari kasus yang tadi itu, dia yang menyata dokumen itu hanya yang tahun 2009 dan 2023. Pada 2023 itu belum selesai loh. Nah, saya mengkhawatirkan itu malah kena PNS gitu. Lebih baik kan dia udah 15 tahun, ya cukup yang 2-3 dokumen saja yang 2009, 2010, 2011. Udah lewat tuh, dia udah memenuhi standar. Kalau kita 2023 dia belum selesai, orang 2003 Desember belum selesai bulannya gitu. Malah kan disangkanya malah 1 tahun kurang, 2 tahun kurang gitu. Ini gara-gara membuktikan 15 tahun, padahal nggak ada pengaruh
15 tahun, 10 tahun, 7 tahun, nggak ada pengaruh. Yang berpengaruh adalah dia minimal 2 tahun. Gitu. Iya, Ya. seperti itu sih Ya. Bapak Ibu. Ya, Jadi terima kasih yang Pak Direktur. Izin makasih, Mas Bapak. Restu sudah diupload dokumennya? Iya sudah diupload lah Bu, Oh makanya gitu. itu saya agak Ya. kebingungan. Jadi tadi PLKB-nya nangis Bu, maksudnya kan takut Oh tidak iya. ya maksudnya belum berjuang gitu, Ya, tapi takut harusnya. gagal di sini. Oke, Iya. ya seperti yang Mas Wahyu sampaikan ya, mudah-mudahan terbaca. Amin. Mudah-mudahan Ya. terbaca. Karena benar yang tadi Pak Direktur sampaikan, nggak ada fungsinya untuk untuk verifikator ketika mengupload sampai 15 tahun kalau hasilnya burem. Yang diverifikasi itu kan cukup 2 tahun. Kalau menurut saya pribadi amannya 3 tahun. Kenapa? Karena kalau 2023 ini kan belum selesai. Nanti bulannya kurang. Jadi amannya memang 3 SK yang bisa diupload, nggak usah sampai 15. Dan kalau 2 tahun pun takutnya nanti kurang di bulannya. Misalnya SK ada yang 1 Februari, nah itu kan kurang 1 bulan karena ngitungnya Januari gitu ya. Mungkin ini buat Bapak Ibu juga yang lainnya, uploadnya kalau bisa memang memenuhi tahun yang dipersyaratkan, yaitu 2 tahun. Begitu Mas Restu. Oh, berarti bisa nanti Bu, kalau ini bisa kami sanggah enggak ya? Kalau saat Eh, penguji. Kalau dokumen itu nggak bisa ya Mas Wahyu ya, kalau memang tidak terbaca atau gimana, silahkan Mas Wahyu. Iya, kalau sanggah itu Gimana? biasanya hanya diperbolehkan jika ada kesalahan di panitia. Misalkan panitianya salah baca atau apa gitu kan. Nah, itu bisa disanggah, tapi sanggah itu di sistem itu tidak membolehkan atau tidak menyediakan fasilitas untuk upload ulang berkas gitu. Itu. Ya, baik. Gitu ya Mas Restu ya, karena udah ada banyak yang raise hand. Saya Iya, rasa baik. iya, silakan Pak Direktur. Ya. Ya, saya pasti tegaskan lagi ya, yang masa kerjanya 2 tahun dan 2 tahun itu terhitung 2023, ya Anda siap-siap itu tidak akan pernah lolos. Karena 2023 itu sudah pasti belum selesai ke tahun ini. Jadi kalau Anda yang bekerjanya lebih dari 2 tahun, abaikan yang 2023, masukkan saja yang 3 tahun belakangan seperti tadi Mbak Aziza bilang. 2000 misalnya 2021, 2020, 2019. Aman itu. Kalau Anda mepet 2 tahun itu masuk 2023, nah nanti jangan protes kalau itu nggak kami loloskan. Karena 2023 itu waktu dan bulannya belum selesai. Terima kasih. Ya, makasih Pak Direktur. Ya, terima Itu kasih Pak Mas. Ahmad. Baik. Ya, terima kasih Mas Restu. Next dari Bapak atau Ibu nih, Prana. Dipersilahkan. Pak Prana. Silakan Pak Prana. Di unmute dulu Pak Prana. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya Prana dari PKB Kota Suku Salam Provinsi Aceh. Yang ingin saya tanyakan pertama mengenai ada yang sarjana ini Bu, di KTP-nya bertulis sarjana. Bagaimana di surat lamaran kalau dia mengikuti jalur SMA, ya? Apakah ditulis nama aja atau titel? Bagaimana? Karena di KTP-nya dia sarjana. Yang kedua, kami juga menemukan ada PLKB kami mau ikut, jurusan dia kurang mirip dengan ada di KEPKA, ya. Contohnya dia ilmu manajemen, sedangkan di KEPKA mungkin manajemen seperti itu Bu. Apakah bisa yang menyaku-nyaku sikit-sikit itu mendaftar untuk jalur sarjana? Yang ketiga, kami bertanya apakah bisa, karena kan di KEPKA itu ada pendidikan dokter, sedangkan kami PLKB kami ada pendidikan dokter hewan, apakah bisa ikut? Nah, itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Prana, tadi kualifikasi pendidikan ya, yang mirip-mirip ya. Duh, saya tarik napas dulu nih kan ingin kualifikasi pendidikan ya Mas Wahyu. Sebetulnya gini Pak Prana, saya boleh tanya dulu ya. Yang bersangkutan sebetulnya PLKB non ASN bukan? PLKB non ASN. Harusnya nih ya. Harusnya ya.
sebetulnya kami sudah menampung banyak sekali kualifikasi pendidikan yang sudah juga disampaikan oleh teman-teman dari forum federasi. Nah, kita juga nggak tahu nih kalau ternyata masih ada yang ketinggalan ya. Ini betul-betul PLKB non PNS-nya udah lama belum? Atau baru 2022? Udah Mbak Azizah langsung cut aja. Yang tidak ada dalam kualifikasi pendidikan nggak bisa lolos. Nah, alhamdulillah tuh udah disampaikan sama Pak Direktur ya. Karena ini memang masalah yang sudah berlarut-larut dan kita sudah membuka banyak sekali kualifikasi pendidikan. Di situ sudah disampaikan sama Pak Direktur ya. Kalau tidak ada kualifikasi pendidikan yang ada di KEPKA, yang sudah disampaikan di pengumuman, maka sudah dapat dipastikan dia harusnya tidak bisa ikut atau lolos di seleksi administrasi. Begitu ya Pak Prana ya. Gitu ya Mas Wahyu ya. Sepakat Mas Wahyu? Berdasarkan arahan Pak Direktur ya. Karena kalau melamar boleh, tapi lolos seleksi administrasi enggak gitu kan. Iya. Karena gini, ilmu pendidikan dengan pendidikan itu dipermasalahkan ya Mas Wahyu ya di BKN-nya. Ya intinya harus ya, sama persis dengan yang di Kepka lah. Kalau nggak Kepka. sama itu kalaupun mau memaksakan diri melamar, banyak-banyak berdoa ya nggak akan lolos biasanya. Ya, gitu ya Pak Prana ya. Oke, siap. Next mungkin dari Konawe, silahkan. Silahkan Bapak. Di unmute dulu Pak. Ya. Mic-nya. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hendra. Ya, silakan langsung ke pertanyaannya. Kenapa Pak Hendra? Begini Bu ya. Kebetulan saya ini mengikuti pertemuan stunting di hotel di Jakarta ini. Jadi saya sudah honor itu sekitar 19 tahun. Ya. Saya honor itu mulai dari 2004. Dan sampai sekarang saya masih honor. Kebetulan saya sama-sama teman-teman ini menghadiri percepatan penurunan stunting di kementerian ya hari ini ya. Pertanyaannya Bapak Hendra, karena kasihan teman-teman yang lain sudah nunggu. Apakah tidak ada prioritas untuk kami yang sudah 19 tahun mengabdi di BKKBN seperti itu? Baik, itu aja ya Pak Hendra ya. Karena banyak sekali orang-orang baru yang nyatanya terangkat dari beberapa tahun yang lalu. Ya, baik. Itu banyak seperti itu. Ya. Sementara orang yang sudah lama itu sampai sekarang itu kayak macam saya itu ya, itu sampai sekarang itu belum terangkat. Apakah tidak ada seperti itu, Bu? Baik, terima kasih Pak Hendra. Ya, silakan Pak Direktur nih. Pak Direktur sebetulnya udah menjelaskan di obat baper ya. Terkait dengan akan dan siapa yang akan diangkat. Kita membahas lebih untuk seleksi administrasi. Di luar itu kita bahas yang lain, bahas nanti lagi. Soalnya ini supaya kita ingin membantu teman-teman yang mau seleksi administrasi. Baik. Gitu baik. Ya. Terima kasih Pak Direktur. Sebetulnya Pak Hendra bisa nonton di obat baper ya Pak Direktur, karena di situ Pak Direktur sudah menjelaskan panjang lebar ya terkait P3K dan lain-lainnya. Silahkan dari Mbak Reska Anugrah Perdana. Ya, sama-sama Pak Hendra, sukses selalu. Silakan Mbak Reska. Itu dari Lamongan, Mbak Azizah, Lamongan. Mbak Reska. Mbak Reska Anugrah Perdana. Atau kalau belum ada, silahkan. Lamongan tuh udah ada tadi melambai tadi dia. Lamongan. Ini di sini setelah ini ada Mbak Gita nih Pak. Lamongan ini yang mana ya? Banyak sekali yang raise hand ini, ada 57 orang. Halo, iya Bu. Ya silahkan. Baik Bu, izin saya Reska dari PLKB Singkut, Provinsi Jambi. Ingin bertanya Bu, kan di bagian draft itu sudah ada contoh surat pengalaman yang sesuai draft itu. Kami sudah urus dan ditandatangani oleh Bu Kadin.
Kemudian saat mau uploadnya itu kan 3 lembar itu ada riwayat kerja, data diri, sama surat dari Bukadin yang ditandatangani di dinas. Apakah wajib melampirkan SK lagi, Bu? Karena ketika kami coba lampirkan SK yang 2 tahun minimal itu, size-nya lebih dari 1 MB, Bu. Udah karena beberapa lembar SK-nya, Bu, yang untuk 2023 kebetulan di tempat kami itu dibuat per triwulan. Jadi sekali 3 bulan ada SK baru. Tapi tadi penjelasan Pak Direktur kan bisa pakai 2021 atau 2022 atau 2020. Ya, sudah menjawab berarti ya Mbak Reska ya? Tapi apa gimana Mbak? Ya, berarti sudah menjawab ya pertanyaannya ya? Ya, sudah. Tapi apakah wajib melampirkan SK atau boleh surat yang sesuai portofolio yang sesuai draft itu saja? Karena kalau dilampirkan SK-nya itu juga lebih dari 1 MB gitu, Mbak. Ya, harus dilampirkan dengan SK. Itu udah satu kesatuan ya Mas Wahyu ya. Jadi surat pengalaman 2 tahun yang dibuktikan dengan SK. Begitu Mas Wahyu, silahkan. Iya, untuk apa namanya SK wajib ya. Dan itu juga sebetulnya slot uploadnya berbeda antara surat pernyataan atau rekomendasi yang ditandatangani oleh kepala dinas itu satu slot sendiri. Kemudian yang surat tugas juga itu satu slot sendiri. Jadi dua slot yang berbeda ya gitu kan. Ya, baik Pak Wahyu, itu sudah surat yang untuk dari dinas itu sudah kami unggah. Yang di draft itu kan bagian atasnya ada tuh surat keterangan pengalaman kerja. Terus jadi ada gini, saya sampaikan, saya potong ya. Untuk apa saja dokumen yang harus diupload, termasuk format yang harus diupload itu mengacunya ke pengumuman ya, ke pengumuman yang ada di pengumuman dan yang ada di lampiran pengumuman, hanya itu saja yang kami minta. Kalau misalkan ada format lain di luar yang kami umumkan itu di lampiran pengumuman atau di apa namanya di luar dari yang di pengumuman kami atau lampiran pengumuman kami, itu diabaikan saja karena memang ada format yang ada di aplikasi itu yang format umumnya BKN itu tidak diisi juga, tidak masalah, kami tidak meminta itu. Jadi dipastikan lagi bahwa format yang diisi adalah format yang ada di pengumuman kami, itu aja. Jadi berarti, supaya tidak izin Pak, yang di kolom draft itu yang kita upload cukup SK 2 tahun saja minimal. Kalau mau dilebihkan 3 tahun juga tidak apa-apa gitu. Pak, supaya lebih konfirmasi lagi biar nggak salah upload gitu. Jadi yang untuk kolom SK ya diisi hanya kolom SK saja dan surat tugas gitu kan itu satu slot sendiri, diisi itu saja cukup. Kalau dan untuk yang surat keterangan kepala dinas juga cukup itu saja diisinya. Ya, sesuai dengan format kami gitu. Mbak Reska. Silakan dicermati lagi di pengumumannya ya. Ya, Mbak Reska. Jadi bukan upload. Ya, silakan Pak Direktur. Gunakan lampiran yang ada di pengumuman. Di luar dari itu, jika tidak sesuai, gagal. Kalau ada dokumen lain yang dimodifikasi, tidak akan kami berlakukan. Kami hanya melihat dokumen sesuai dengan pengumuman. Titik. Tidak ada nego, tidak ada lagi bantahan. Baik, terima kasih Pak Direktur. Jadi ya Mbak Reska ya. Mbak Reska upload SK. SK-nya SK itu wajib, tapi upload juga surat pernyataan yang kepala dinas itu 2 hal yang berbeda gitu ya Mas Wahyu ya. Bukan berarti nggak mengupload, nanti jangan salah paham lagi, itu ada rumahnya sendiri-sendiri. Baca kembali laporan pengumumannya ya, itu ada wajib diupload surat pernyataan 2 tahun dan SK yang dilampirkan sebagai bukti kalau minimal 2 tahun. Baik, selanjutnya dari DPP KB Lamongan ya. Makasih ya Mbak Reska. Ya silakan nih dari DPP KB Kabupaten Lamongan. Ini kayaknya udah melambai-lambai katanya. Pak Direktur silakan. Di unmute Pak. Waalaikumsalam Pak, tapi suaranya agak kecil Pak. Bisa dibesarkan dengan Bapak siapa? Gimana, sudah terdengar Bu? Sudah jelas? Ya terdengar Pak.
Ini teman-teman banyak yang bertanya terkait di sertifikatnya LTU itu yang bisa terbaca. Kan ada dua, ada yang baru LTU itu yang berbarcode itu tanpa harus legalisir atau tetap harus legalisir. Baik. Di scan itu. Oke. Ini sertifikat berbarcode ya Pak yang ditanyakan ya? Barcode-nya itu barcode tanda tangan yang mengeluarkan, bukan barcode kode untuk yang gimana? Sertifikatnya tapi yang dikeluarkan siapa Pak? Halo? Halo, ini kayaknya nggak jelas nih suaranya. Jelas, Pak, yang mengeluarkan iya, Pak izin. Gini ya Pak, Bapak untuk terkait dengan sertifikat itu sudah cukup jelas ya di pengumuman. Sertifikat itu yang dikeluarkan oleh Pusdiklat KKB. Ya, itu apa namanya? Ya dari tahun 2007 sampai tahun 2023. Kalau berbarcode, Bapak nggak perlu legalisir. Kalau berbarcode, kalau tidak berbarcode, Bapak perlu legalisir, gitu ya Pak? Pak, kalau ditunjukin kayak gitu kita nggak jelas Pak, itu apakah bisa di approve apa enggak yang jelas? Saya tegas ini Silahkan, supaya Pak. enggak, soalnya banyak penanyanya. Ya kalau melayani satu orang yang tidak siap bertanya, cuma gitu ya. Jadi teman-teman yang mau bertanya siapkan sound systemnya dan semuanya itu dengan baik, saya jelas. Untuk sertifikat, satu, wajib sertifikat yang dikeluarkan oleh BKKBN Pusat melalui Pusdiklat atau Balai Diklat di masing-masing perwakilan BKKBN Provinsi. Yang sertifikatnya formatnya sudah ada barcode, tidak perlu dilegalisir. Yang belum berbarcode, wajib dilegalisir oleh pejabat berwenang. Sertifikat yang sudah diupload untuk rekrutmen tahun lalu, itu diulang kembali. Tidak lagi berlaku yang tahun lalu, diulang kembali. Ya, jadi sertifikat diklat dari kepala dinas atau dari mana itu tidak berlaku. Sertifikat juga berjenisnya pelatihan, bukan webinar. Tegas ya. Baik, terima kasih Pak Direktur. Cukup jelas ya. Mohon dibaca lagi. Mau Bu, tanya lagi Bu. Ya, boleh. Materai, kenapa ini materai? Izin Bapak Ibu yang lain mungkin bisa mendengarkan, kalau ternyata sudah ditanyakan bisa tidak perlu ditanyakan. Kenapa Bu imaterainya? Kan itu Bu, waktu pembukuan lewat pos aplikasi, waktu kan saya lewat kantor pos asli itu kan dapat link ke email Bu ya. Itu terus kita kan ngupload dokumennya. Nah itu padahal tanggalnya itu sudah disesuaikan sama yang tertera di surat. Tapi ketika diklik untuk pembukuan materai itu berubah jadi tahun 2025. Apa itu masih berlaku apa benar Bu? Atau harus pembukuan ulang lagi gitu? Oh, ini masa berlaku imaterai. Mas Wahyu bisa bantu jawab karena ini kan sebetulnya teknis di pembubuhan materai ya. Kayak masa berlaku dia setelah dibubuhkan ternyata tahunnya 2025. Ya? Masa berlaku ya? Ya, jadi setelah dibubuhkan imaterai dia langsung berlaku sampai 2025 gitu kah, Bu? Ini kurang jelas ya. Mungkin Ibu diperbaiki dulu sound system suaranya ya. Kita lanjut ke tanggal 2025. Sedangkan kita pembubuhannya kan tanggal 22 tahun 2023 tapi nggak jelas ya Mas Wahyu ya, mungkin nanti ibunya kalau saya coba ini ya, saya coba jawab tadi kan ya mudah-mudahan benar yang dimaksudkan ya. Untuk imaterai tadi sepertinya salah melakukan penanggalan atau seperti apa ya gitu kan. Kalau belum diupload ya sebaiknya diperbaiki, dibubuhkan ulang karena itu tanggalnya salah kan. Itu aja sih. Tadi itu salah tanggal kalau nggak salah. Kalau salah saya nggak salah nangkap ya gitu kan. Salah tanggal gitu kan. Tanggalnya 2025 gitu kan. Kalau memang seperti itu yang dimaksudkan, dibubuhkan ulang saja karena kan itu tidak sesuai ya. Kalau udah dibubuhkan berarti enggak, maksudnya kalau baru dibubuhkan dan sudah belum di-upload di-upload maksudnya.
Kalau sudah disubmit ya nanti tunggu ini aja, tunggu hasil verifikasi. Ya gitu ya Bu ya. Kalau belum diupload ulang aja karena tahunnya biar sesuai sama saat ini ya, periode pengadaan P3K tahun 2023. Baik, terima kasih. Silahkan selanjutnya dari siapa ini? Bu Nisda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Nista Yunia dari Kampung Barat. Ibu, di sini saya ingin menanyakan yang pertama, jika kebetulan kan saya ini domisili dengan KTP itu berbeda ya Ibu. Jadi ingin saya tanyakan, di surat lamaran itu kan ada bagian bawahnya itu ada penulisan kota atau kabupaten dan tanggal dibuatnya surat. Nah, itu baiknya saya menulisnya sesuai KTP atau dengan sesuai domisili saya saat ini. Yang kedua, bolehkah di surat lamaran itu memakai gelar? Karena kan di KTP nggak ada gelar. Terus yang ketiga, jika daftar lewat SMA, upload dokumen transkrip nilai itu SKHUN atau baliknya ijazah itu Bu yang ada nilainya itu. Begitu. Ya, mungkin Mas Wahyu bisa bantu jawab ya. Untuk yang tidak sesuai antara KTP dengan surat pernyataan, apakah itu berpengaruh nggak secara administratif? Ya diisi dengan lokasi ketika Ibu nulis itu di mana. Gitu aja. Nulis lamaran Ibu di mana, ayo tulis aja lokasinya gitu kan. Gitu. Ya, nggak masalah. Terus, yang gelar gimana? Yang gelar katanya. Untuk yang gelar, ya kalau SMA, kalau ngelamarnya SMA nggak usah pakai gelar gitu. Tapi kalau misalkan memang ngelamar yang sarjana ya silahkan ditulis apa adanya gelar yang dimiliki gitu. Kemudian tadi yang nilai ya, nilai yang ditulis ya nilai ujian nasional biasanya. Ya, mungkin itu. Ya, makasih. Jelas ya, Bu Nisda. Silahkan. Ini dari aku dari Lampung. Siapa ini aku? Aku, silahkan. Iya, Ibu. Dengan siapa ini? Dari Anissa, dari Bandar Lampung. Anissa. Ya. Oke, silahkan Mbak Anissa. Bu, ini ada beberapa yang mau saya tanyakan karena sudah dikumpulkan dari banyak teman dari kami di Bandar Lampung. Satu, saya mau bertanya terkait dengan item instansi pemerintah yang harus diisi. Itu diisi BKKBN atau diisi OPD-nya, Bu. Karena di SK kami di sini, itu dinas yang mengeluarkan, yaitu kepala dinas. Yang kedua, tempat lahir di ijazah, itu nama desa. Ada teman nih, Bu, ada teman, dia kasusnya seperti ini. Tempat lahir di ijazahnya itu nama desa. Di KTP-nya, nama kecamatan. Masalah atau tidak, Bu? Apa harus disamakan? Atau dibiarkan saja satu-satu berbeda. Tapi masih dalam satu kabupaten. Oke. Maaf Bu, ada lagi Bu, ada beberapa nya Bu, sudah dikumpulkan. Maaf, yang pertama itu instansi pemerintah yang harus diisi itu ada di mana ya? Di form surat pernyataan kah atau di riwayat pekerjaan Bu yang Oke, ada di riwayat pekerjaan ya. Yang pertama. Oke, selanjutnya pertanyaannya yang lain. Atas instansi pemerintahan, yang bawah unit instansi kalau nggak salah. Iya. Terus untuk yang ketiga ya Bu, untuk surat lamaran itu kan ada 6 poin yang isinya surat keterangan sehat dari rumah sakit tapi untuk yang disabilitas. Ada gambar bintangnya. Apakah untuk pelamar umum perlu dihapus atau tidak? Atau nggak masalah mau ada juga gitu Bu? Maksudnya kalau umum apa cukup 5 poin,
atau memang harus 6-6-nya dimasukin juga nggak apa-apa gitu. Ya. Oke. Yang Ada lagi? keempat Oh, masih ada banyak. ada 6 Bu, maaf Bu sebelumnya. Sekalian. Pada pengisian riwayat pekerjaan kan ada poin pejabat yang diisi. Itu kami isi namanya atau jabatannya. Namanya misalnya Anissa. Nah, jabatannya kepala dinas. Nah, yang diisi itu Anisanya atau kepala dinas PP dan KB gitu, Bu. Terus untuk yang kelima, untuk nilai ijazah seperti yang diperlihatkan Mbak Nisda tadi itu kan di ijazah itu kan jumlah ya Bu. Dia ada 6 mata pelajaran. Itu misalnya dia jumlahnya 55. Nah, di bawahnya ada US. US itu misalnya 80. Nah, itu apa jumlahnya? Apa dijumlah dari dan US dijumlah atau cukup 50 dibagi 6. Maksudnya rata-ratanya atau jumlahnya gitu loh, Bu. Gimana itu? Ya, sudah? Terus nilai. Sepertinya cukup, Bu. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mas Ijaz, Wahyu. sebelum dijawab, Silakan, Pak Direktur. 6 pertanyaan itu sudah ditanyakan, nanti jangan ada yang berulang lagi ya. Iya Pak. Soalnya banyak versi Pak di bawah kami nih di bawah ini banyak banget versi. Ada yang A, ada yang B. Jadi bingung. Makanya minta untuk diluruskan. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, silakan Mas Wahyu. Yang pertama katanya di riwayat pekerjaan instansi pemerintah yang harus diisi. Ini BKKBN apa dinas gitu ya, Mbak Anissa, kita jawab dulu. Ya, di instansi di mana tempat bekerja. Kalau bekerjanya di dinas ya ditulis di dinas gitu. Oke, jelas ya Mbak Anissa ya. Di dinas ya Pak? Ya, di dinas tempat bekerja. Ya di mana tempat bekerja. Kalau bekerjanya di dinas ya di dinas. Kalau kerjanya di kecamatan ya di kecamatan kan gitu. Disesuaikan dengan di mana bekerja gitu ya. Yang kedua, tempat lahir di ijazahnya nama desa, di KTP-nya nama kecamatan. Itu nanti berpengaruh nggak Mas Wahyu sama seleksi administrasi, berbeda antara ijazah dengan KTP? Belum berpengaruh sih kalau di seleksi administrasi, tapi biasanya yang seperti itu BKN. Nanti berpengaruhnya kalau lulus di BKN. Biasanya BKN sih narik ke atas ya, narik ke kabupaten biasanya. Jadi kalau BKN standar dokumen kepegawaian BKN itu biasanya kalau tempat lahir itu kabupaten. Jadi untuk tempat lahir sih sejauh ini tidak akan berpengaruh terlalu banyak di seleksi administrasi. Ya, mudah-mudahan nggak berpengaruh ya di BKN-nya nanti. Selanjutnya untuk pelamar ini pelamar umum nggak perlu dihapus kayaknya ya Mas Wahyu ya, ikutin aja apa yang ada di formulir yang udah disediakan ya, walaupun bukan disabilitas ya. Ya itu kita nggak mempermasalahkan sih, mau dihapus silahkan, tidak juga tidak masalah gitu kan. Kalau itu kan soalnya opsional untuk disabilitas ya. Ya, gitu ya. Jadi opsional. Tapi kalau mau dihapus ya monggo. Tapi sebaiknya sih ya udah ikutin aja gitu kali ya. Yang nomor 4-nya pengisian riwayat pekerjaan pejabat atau nama yang diisi, pejabatnya atau namanya, kali jabatannya atau namanya. Itu sepertinya form yang dari BKN ya. Itu nggak ada di pengumuman, jadi nggak terlalu ya sebenarnya nggak terlalu signifikan sih, maksudnya silahkan aja diisi. Kalau yang tidak kita minta sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan ya. Yang perlu diperhatikan benar-benar itu yang kita minta di pengumuman. Gitu. Terima kasih. Itu ya Ibu Anissa. Termasuk nilai ya, termasuk nilai. Tadi nilai yang mana yang ditulis, nilai rata-rata kah, nilai ujian sekolah, ujian nasional. Ya itu juga tidak kami mempermasalahkan gitu kan, tidak kami periksa juga nilai. Ya silahkan aja ditulis gitu kan. Cuman kan biasanya orang menulis nilai ujian nasional, tapi sekali lagi itu tidak akan menggugurkan gara-gara nilai tadi gitu kan. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Itu cukup jelas Mbak Anissa ya, dan ini untuk teman-teman lain juga yang mungkin punya pertanyaan yang sama,
terkait apapun dokumen yang diminta oleh BKN, kalau tidak ada di pengumuman yang sudah disampaikan, itu sifatnya tidak terlalu kami seleksi, tidak dimasuk dalam seleksi administrasi ya Mas Wahyu ya. Jadi mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh BKN saja ya, tidak ada bentuk bakunya, mungkin seperti itu. Ya, silakan selanjutnya Mbak Yulis Tianawati. Iya Bu, mau bertanya tadi kan yang untuk nilai ya, nilai itu jumlahnya atau rata-ratanya? Gitu. Duh, ini udah ditanyain tadi. Jawab tadi. Sudah dijawab tadi. Dengar kan Bu, berarti apa aja itu lewat ya. Ya udah. Tadi udah dijawab. Oke. Silahkan selanjutnya Mbak Vera Deni. Oke. Terima kasih, selamat sore. Sebenarnya ini banyak yang bertanya tentang anunya Mbak, yang pertanyaan di tunggu Mbak ya, soalnya banyak pertanyaan yang masuk. Misalnya kalau ya, disiapkan dulu ya Mbak Vera ya. Silakan disiapkan dulu pertanyaannya kalau memang belum siap. Selanjutnya Mbak. Lanjut aja Mbak. Misalnya surat pernyataan ada di format Mbak ya, yang format yang dilampirkan itu dia per tahun. Padahal SK-nya itu dia kalau tampilannya lebih panjang. Jadi misalnya kan ada formatnya itu per tahun dia kotak, bentuk kotak, padahal untuk pengalaman kerja kan dia bentuknya beda dari kabupaten. Nah, mereka mau mengupload dua atau salah satunya saja dari format yang di SCN atau yang dari kabupaten. Ya, kalau pengalaman kerja kami melihatnya sepanjang itu 2 tahun ya Mas Wahyu ya. Mau formatnya landscape, mau formatnya seperti apa, yang penting dia menjelaskan bahwa sudah memiliki pengalaman minimal 2 tahun gitu Mbak Vera. Sesuai dengan format yang ada di pengumuman kita. Tadi kan juga sudah disampaikan. Tadi sudah ada yang bertanya soal itu deh. Dan itu patokannya ke format yang telah kita tentukan di pengumuman. Ini maksudnya yang SK atau gimana nih Mbak? Kalau surat pernyataan itu kan formatnya sudah ada. Kalau yang SK ya selama dia memenuhi 2 tahun ya itu yang disampaikan. Itu ya Mbak Vera ya. Kayak tadi udah ditanyakan juga terkait dengan surat pernyataan dan SK. Kalau misalnya tentang SK-nya yang tadi itu ada beberapa yang karena terlalu panjang dia ya, tadi juga sudah dijawab Mbak Vera ya. Yang penting memuat apa itu. Sekali lagi ya Bapak Ibu, SK itu kalau panjang, kalau bentuknya panjang, Bapak Ibu itu yang penting itu sudah ada kop suratnya siapa yang mengeluarkan, siapa yang menandatangan, jelas SK-nya terkait apa. Itu jelas. SK itu kan nggak banyak ya Mas Wahyu ya. SK itu kalau batang tubuh nggak banyak. Selanjutnya lampirannya itu bisa langsung ke nama yang bersangkutan. Dan jelas tahunnya itu berapa lama. Jadi bisa diverifikasi. Jadi kalau utuhnya itu panjang, bisa seperti itu. Kenapa Mbak Vera, silakan. Ini udah dijawab sebenarnya. Mbak, tentang sertifikat, kebetulan ada beberapa rekan yang sertifikatnya orientasi, kemudian ada yang dikeluarkan dari Linlab itu yang dia semacam penghargaan, misalnya 10 tahun pengabdian, 15 tahun pengabdian, dan 30 tahun ya Mbak Vera ya. Itu yang kami sampaikan bahwa 25% itu merupakan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh pelatihan ya Mbak Vera ya. Bentuknya pelatihan. Oke, jelas ya Mbak Vera ya. Oke. Kalau hanya seminar, workshop itu enggak masuk. Oke. Makasih Mbak Vera. Selanjutnya Mbak Retno. Mbak Retno. Ya silakan Bu Retno.
Bu Retno sepertinya belum siap. Pak Dadang, silahkan Pak Dadang. Pak Dadang dari Pangandaran. Pak Dadang. Pak Dadang juga sepertinya belum bergabung. Oh iya. Ya, Pak Dadang, ada, dah. Bu. Yo, silakan Pak Dadang. Pak Dadang dari Pangandaran. Kenapa Pak Dadang? Ya, Jangan Bu. mengulang pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya ya Pak Dadang ya. Oh iya, ini kebetulan hampir sama sih Bu, tapi permasalahannya sedikit agak berbeda ya. Ini kan ada rekan saya yang dari Pangandaran terkait masalah surat lamaran, itu kan ada poin 5 dan 6. Nah, kebetulan yang tadi sudah disampaikan itu sampai poin 6 ada disabilitas. Nah, itu yang poin 6 disabilitas itu dihapus, tapi setelah melihat di YouTube yang obat baper itu kalau tidak salah itu jangan mengurangi, itu gimana ya Bu? Soalnya itu udah di resume. Ya, Mungkin silakan Mas Wahyu diulang lagi ini untuk yang lain juga ya. Tadi udah ditanyakan sebetulnya Pak Dadang. Yang poin 6 yang terkait disabilitas Mas Wahyu. Biar nggak mengulang lagi nih. Iya, iya. Untuk tadi itu kan yang disabilitas kan opsional gitu kan. Kalau opsional kan artinya kalau bukan disabilitas ya boleh saja dihapus, nggak masalah. Dan sebenarnya yang apa namanya, jangan mengurangi format itu kan dalam konteks yang lain gitu kan. Itu tidak itu dalam konteks surat format-format surat pernyataan dan lain-lain gitu kan. Kalau yang tadi yang sifatnya opsional seperti tadi ya tentu boleh dihapus karena kan itu sifatnya opsional ya. Anda disabilitas apa bukan kan kayak gitu. Itu mungkin. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Udah jelas ya Bapak Ibu ya, kalau sifatnya opsional monggo mau di delete boleh, enggak juga boleh gitu ya. Silakan selanjutnya dari Sepertinya yang opsional hanya itu aja ya. Hanya yang masalah surat lamaran ya, disabilitas. Disabilitas atau bukan disabilitas, kayaknya yang lainnya sih sepertinya tidak ada lagi seperti operasional. Opsional. Ya. Jadi untuk surat lamaran, ya silakan Pak Direktur. Ya, teman-teman, ini kan layanan informasinya nggak lama ya. Nggak lama nih, kita punya keterbatasan waktu. Mohon teman-teman menyimak, kalau perlu dicatat yang sudah ditanyakan, jawabannya apa. Meskipun nanti kami akan download, kami akan upload video ini ke YouTube, ya, supaya teman-teman yang lain itu bisa bertanya dengan hal-hal yang lain. Nah, gitu. Jadi kalau ditanyakan ulang, meskipun kasusnya beda dikit, itu sama pertanyaannya sama, jangan diulang-ulang lagi, ya. Fokus, simak benar-benar supaya teman-teman yang ikut P3K itu bisa sesuai nanti lolos administrasi. Ya, jangan mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya, biar semuanya punya kesempatan untuk bertanya. Jadi jangan mengulang pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya. Silakan Mas Sansan dari Subang. Pak Sansan, silakan Pak Sansan. Di-unmute dulu Pak Sansan. Pak Sansan kayaknya belum bisa bergabung. Belum di-unmute Pak Sansan. Silakan Bu Andi Fitriani. Nah ini Pak Sansan. Udah bisa belum Pak Sansan? Bisa Bu. Ya, oke, silakan. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan Bu. Oke, silakan. Yang pertama supaya waktunya efektif dan efisien. Yang pertama Bu terkait dengan penulisan nama dan gelar ya Bu. Misalkan yang pertama di KTP itu ada dicantumkan gelar di belakang nama, sedangkan di dokumen itu dari awal, dari surat pernyataan, kemudian surat lamaran, surat telah melakukan tugas dan yang lainnya
itu nggak pakai gelar, apakah itu mempengaruhi penilaian atau tidak? Itu yang pertama, Bu. Terus yang kedua, di dalam unggahan terkait SK, ini kan banyak contoh seperti kami di Kabupaten Subang, itu kan ada yang memiliki SK tapi tidak ada yang memiliki SP, Bu. Kemudian ada yang punya SP tapi tidak memiliki Itu SK. apa ya, Mah? Surat perintah, Bu. Oke, surat perintah. Ya, Tapi punya SK kan? Ada yang punya SK, ada yang tidak punya SK gitu, Bu. Tapi ada SP-nya gitu dari yang dikeluarkan oleh kepala dinas seperti itu. Pertanyaannya apakah sama atau sah gitu kalau misalnya surat perintah atau surat ya, SK soalnya kan di situ ada pilihan untuk mengunggah SK garis miring surat perintah dan surat tugas seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahyu, masalah nggak kalau di KTP sama di surat pernyataannya beda? Ada yang ditulis gelar, yang lainnya enggak. Monggo dijawab dulu, Mas Wahyu. Ya, untuk tadi gelar ya. Kalau penulisan gelar nggak masalah sih. Nggak terlalu kita permasalahkan sebenarnya. Kecuali kalau namanya di satu KTP Dadang satu Sansan misalkan, ya itu baru kita yang yang kita akan TMS-kan gitu kan. Nah, selanjutnya surat perintah katanya. Surat perintah gimana maksudnya? Jadi ada surat perintah, ada surat SK. Yang satu ada surat SK, ada surat perintah. Boleh nggak kalau salah satunya gitu ya? Nggak ada atau? Ya, kalau tentu kalau misalkan ada SK ya derajatnya lebih tinggi SK, cukup SK saja sih sebetulnya. Iya, pilih yang derajatnya lebih tinggi kan, surat perintah sama SK lebih tinggi SK, jadi sebaiknya SK saja gitu kan, cukup salah satu. Kalau udah ada SK ini sih aman ya. Selama memenuhi persyaratan 2 tahun. Iya, selama SK-nya tentu sesuai juga SK-nya. Nah, SK-nya sesuai. Baik, ini kita lihat chat. Ya, terima kasih Mas Sansan. Izin Bapak Ibu, sepertinya tadi sudah mulai mengulang pertanyaannya ya Mas Wahyu ya. Kita lihat chat terlebih dahulu. Di sini ada pertanyaan dari Pak Suryadi. Izin bertanya, dalam surat tugas itu kan ada kop lampiran yang bacaannya lampiran 5 dan lain-lain. Apakah itu dihapus atau dilampirkan saja, Bu? Yang format yang di atas itu Mas Wahyu nggak masalah ya, mau ada tulisan lampiran atau enggak, atau bagaimana? Silahkan Mas Wahyu. Didiamkan saja juga nggak masalah. Penting Tapi isinya kan ya. Tapi kan takutnya misalkan soalnya ada kasus yang di call center itu, Pak Sekdanya nggak mau tanda tangan kalau ada tulisan lampiran yang di atas, ya udah dihapus aja kalau lampiran di atas itu kan bukan substansi ya. Kalau lampiran di atas itu cuma menerangkan bahwa ini adalah lampiran dari pengumuman kami sebetulnya. Jadi itu tidak masalah sih, silahkan mau ada atau dihapus juga. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Ini lumayan banyak nih yang bertanya apakah dihapus atau tidak. Jelas ya Bapak Ibu, mau dihapus ya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Jadi tulisan yang di atas tuh yang lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 dan seterusnya. Dari Vivo 1820 ini sepertinya udah ditanyakan tadi ya, jenis instansi riwayat pekerjaan. Nah, tadi udah dijawab. Selanjutnya izin bertanya, di pendaftaran ada lokasi BKN Karawang. Kami dari Kabupaten Bekasi, apakah dari BKKBN mengadakan juga tes di BKN Karawang? Ini maksudnya kalau pemilihan lokasi pendaftaran Mas Wahyu, sepertinya sah-sah aja di mana untuk aja lokasi ya. Ini tes ya, pada prinsipnya lokasi tes yang muncul di akun Bapak Ibu semua bisa dipilih, silahkan saja. Silahkan, mau di Jadi Papua pilih yang terdekat boleh. boleh. Ya di Papua atau kalau mau jalan-jalan boleh. Sambil jalan-jalan juga boleh. Ya, itu monggo disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu mau tesnya di mana ya. Selanjutnya izin bertanya Bu, saya kan ikut sebagai PLKB lapangan. Itu kan pakai ijazah SMA, sementara saya di kampung tempat saya tinggal
Jadi saya menggunakan ijazah S1, bisa Bu. Kalau mau ijazah apa aja boleh ya Mas Wahyu, selama pokoknya memenuhi persyaratan yang diwajibkan ya dalam pengumuman. Pakai ijazah Ya, S1 ya boleh, berarti asal pakai sesuai PKB, maksudnya. ya. Iya, misalkan asal jangan seperti ini, ngelamarnya SMA yang dilampirin ijazah S1 ya nggak sesuai gitu, atau sebaliknya ngelamar S1 yang dilampirin ijazahnya SMA gitu kan. Nah, gitu. Gitu Betul. aja sih. Ini untuk perhatian ya. Yang SMA yang mau ikutan ke SLTA jangan dilampirkan ijazah S1-nya, udah pasti jadinya nggak lulus nih administrasinya. Selanjutnya izin bertanya, TMT 2022 apa udah masuk 2 tahun? Ini ngitung aja ya, 2022 ke 2023 itu belum penuh 2 tahun nih Pak Opo A1K. Belum 2 tahun, sebaiknya yang tadi sudah kami sampaikan ya, amannya 3 tahun SK ke belakang sebelum 2023. Nama YouTube-nya apa untuk bisa nonton ulang? Nanti ada di Rumah Baca PKB PLKB. Jangan lupa di-subscribe ya Bapak Ibu. Selanjutnya apa ada YouTube soalnya saya telat? Ada di Rumah Baca PKB PLKB. Sama jangan lupa juga dilihat IG-nya, ada IG Rumah Baca PKB PLKB, dan update-nya juga ada di IG-nya Biro SDM ya Mas Wahyu ya. Semua juga update di website BKKBN juga diupdate. Selanjutnya izin bertanya di sini saja ya, karena takutnya sudah ditanyakan. Nah, loh, udah ditanyakan, ditanyain lagi. Bagaimana kalau misalnya nama di KTP, ijazah, SK, dan sertifikat semuanya berbeda? Nah, ini di ijazah Hasnaha, di SK dan sertifikat Hana Haja. Terima kasih sebelumnya. Nah, Mas Wahyu ada penggalan kalimat yang kurang. Ini gimana nih kalau kayak gini? Berat nih kayaknya. Kalau seperti itu biasanya nanti akan ada kendala. Ya nanti intinya sih kalau berbeda seperti itu kita akan lihat sih, si verifikator itu akan melihat ini orang yang sama atau orang yang berbeda gitu kan. Karena kita akan yakinkan gitu kan. Takutnya orangnya berbeda gitu kan. Itu aja. Ya kan juga kalau misalkan mau ganti KTP atau ganti ijazah juga nggak mungkin dalam 1-2 hari sekarang ini ya. Jadi ya silakan aja melamar, nanti akan dinilai apakah bisa atau tidak. Ya gitu ya Bapak Ibu. Ini takutnya di BKN juga nanti repot ya Mas Wahyu. Kurang-kurang nama nih Pak Ibu, jadi pastikan aja semuanya sesuai. Izin bertanya Bu, ada beberapa teman misal kita S1 mau daftar pakai ijazah SMA, bermasalah tidak mengingat SPT lulusan S1 dan sertifikat bertitel juga, terima kasih. Loh, kalau misalnya daftarnya SMA kan yang dilampirkan ijazah SMA, nih Mbak Mira Sandi, jadi jangan yang dilamarkan ijazah S1-nya, gitu. Harusnya nggak ada masalah ya. Selanjutnya, please Kak, ada yang terkendala pembubuhan imaterai tidak ya? Mohon jika dapat kesempatan bertanya tolong ditanyakan. Imaterai tadi kayaknya nggak ada ya Mas Wahyu ya, cukup jelas. Cuma jadi perhatian Bapak Ibu, saya juga diinfokan dari Biro SDM nih dari Mas Wahyu, di surat pernyataan itu kan 1 rumah ya Mas Wahyu ya, surat pernyataan 1 dan 2. Nah ini untuk jadi perhatian juga, imaterainya 2 ya Bapak Ibu, jangan 1. Kalau 1 itu jadi nggak lulus nanti seleksi administrasinya. Imaterainya di masing-masing surat pernyataan gitu. Jadi jangan 1 aja, karena kalau 1 itu sebetulnya udah kebuka ya Mas Wahyu ya. Mohon infonya nih dari Mas Wahyu. Baik, yang pakai imaterai itu kan yang pertama adalah surat lamaran 1, itu jelas gitu kan. Terus yang kedua surat pernyataan 1 dan 2 itu jadi 1 file ya. Nah karena jadi 1 file, 2 surat pernyataan itu harus dua imaterai. Walaupun sudah diblokir via sistem, kalau tidak pakai imaterai tidak bisa upload. Yang harusnya 2 materai ini, walaupun cuman bisa baru 1 materai dibubuhi, sebenarnya bisa upload tuh, gitu kan? Walaupun baru 1, karena sudah ada imaterainya. Tapi kan karena surat pernyataannya 2, 1 dan 2. Ya itu harus 2 imaterai gitu. Jadi kalau misalkan kesulitan tata cara bagaimana membubuhkan 2 imaterai, itu banyak kok tutorialnya di YouTube, silahkan gitu kan. Saya yakin Bapak Ibu bisa lah kalau lihat YouTube gitu kan.
Nah, kemudian yang satu lagi yang butuh dokumen imaterai itu adalah yang surat dari keterangan atau referensi dari kepala dinas, itu juga membutuhkan imaterai, itu di sistem dikunci juga by sistem. Itu mungkin. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Selanjutnya nih dari Oppo A54. Yang diunggah itu sertifikat asli atau fotokopinya saja? Ini sertifikat apa nih? Kalau sertifikat diklat mungkin kali ya? Atau sertifikat apa nih? Nggak jelas ya? Ya, sepertinya diklat tadi, ya? sertifikat. Ya, sudah dijawab sebenarnya. Kalau misalkan barcode tidak perlu legalisir kan, gitu aja. Ya, udah dijawab ya, sertifikat tadi udah jelas. Surat tugas dari dinas yang ditandatangani oleh kepala dinas, apakah pakai itu udah jelas ya di pengumuman, pakai imaterai, yang semua yang surat pernyataan itu sudah ada formatnya. Yang diunggah itu sertifikat asli atau fotokopinya saja. Sertifikat asli atau fotokopinya saja. Sertifikat itu kalau misalnya tadi udah jelas ya Mas Wahyu ya. Sertifikat ini yang berbarcode sama yang tidak berbarcode di dilegalisir gitu. Surat tugas dari dinas yang ditandatangani oleh kepala dinas, apakah pakai ini? Kalau berbarcode tidak perlu legalisir. Kalau tidak berbarcode legalisir kan, gitu kan. Ya. Ini dari Herlina, bagaimana jika nama di ijazah beda dengan nama KTP? Apakah itu bermasalah? Kok bisa ya, Mbak Herlina ya? Biasanya bermasalah nanti saat ke BKN. Ya. Biasanya seperti itu karena butuh penyesuaian. Tapi ya silakan aja dulu melamar. Kalau melamar sih boleh saja, nanti mungkin dilihat sama verifikatornya ya. Surat tugas dari dinas yang ditandatangani oleh kepala dinas, apakah masih pertanyaan yang sama, pakai imaterai Tadi atau saya enggak? lewat Mbak Cica ada yang bertanya soal surat lamaran ditulis apa diketik gitu kan. Itu juga sudah jelas di pengumuman dibaca, itu apa namanya, ada diminta ditulis atau diketik. Itu jelas di pengumuman ya. Surat lamaran diketik atau ditulis. Nah, itu jelas diketik ya kalau nggak salah ya. Diketik dan ditandatangani dengan pulpen hitam gitu ya. Ya, kuncinya sih membaca pengumuman sebetulnya. Ya, Bapak Ibu, mungkin izin di sini masih ada Pak Direktur. Kalau ada dari Bapak Ibu yang masih kurang jelas, itu bisa juga lewat IPKB. Kami juga kan sudah memberikan beberapa penjelasan ke IPKB. Jadi kalau di sini masih ada yang ingin ditanyakan atau ragu-ragu sebelum mengupload, nah Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan IPKB yang ada di wilayah Bapak Ibu untuk mendapatkan penjelasan. Kalau yang susah tadi katanya gimana cara uploadnya, nah itu kan teknis banget nih. Kami nggak bisa bantu nih gimana nih cara uploadnya, karena kan nggak di samping Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa minta bantuan mungkin sama IPKB yang ada di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Mas Wahyu, sepertinya ini pertanyaannya sudah mengulang. Ini jelas banget, izin bertanya jika dari instansi swasta tidak punya surat pernyataan melakukan penyuluhan. Ya nggak bisa ya, apa ini Mbak Cut Dita Isafhanai Hani, nggak bisa ya. Ini khusus untuk PLKB yang sudah berpengalaman minimal 2 tahun di bidang bangga kencana, melakukan tugas penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan. Ini pertanyaannya sudah mengulang. Baik, izin Pak Direktur, sepertinya di kolom chat juga sudah mengulang pertanyaannya. Apakah masih? Ya, boleh. Tapi saya maaf agak berisik nih ya. Tadi soal sertifikat juga itu banyak yang bertanya. Bagaimana kalau saya nggak punya sertifikat? Ya nggak apa-apa. Sertifikat diklat itu tidak menggugurkan seleksi administrasi. Tapi yang tidak punya sertifikat, dia tidak mendapatkan afirmasi 25%. Baik, terima kasih Pak Direktur. Jadi itu ya, itu. Yang kedua, tadi ada yang juga bertanya dia ijazahnya ijazah profesi bidan. Itu tolong disepakati aja Mbak Aziza. Kalau yang setahu kami itu ijazah pendidikan rata 1, D4, D3, bukan ijazah profesi bidan yang dilampirkan. Terima kasih Pak Direktur. Betul sekali, yang nurse itu ya, Mas Wahyu ya, kita sering menemukan yang diupload itu adalah nurse-nya ya, profesinya. Iya, ijazah itu sesuai dengan
kualifikasi pendidikan yang ada di lampiran pengumuman tuh kan, ada kualifikasi pendidikan, dia lampirkan ijazahnya yang sesuai dengan itu gitu kan. Misalkan kita minta sarjana psikologi dilampirkannya yang lain, misalkan profesinya ya nggak sesuai kan, karena kita mintanya sarjananya gitu kan. Hal seperti itu tolong diperhatikan. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Pak Direktur, izin ada lagi yang ingin disampaikan sebelum akhiri? Ya, itu saya juga bingung ya pertanyaan teman-teman ya. So, Pak, saya melamar SLTA. Saya uploadnya ijazah S1 atau bukan lah. Kan Anda melamarnya SLTA ya, ijazahnya SLTA. Gitu. Jadi nama Anda dipakai gelar itu ya nggak perlu cantumkan gelar. Anda pendidikannya udah S2, S3, kalau Anda melamarnya ijazah S1, ya ijazah S1 yang disampaikan, bukan ijazah S2-nya, karena nggak akan sesuai kualifikasi. Gelar Anda ya gelar S1 saja. Jadi sesuai dengan kualifikasi. Ya, pahami tentang konsep P3K dulu deh sebaiknya. Baik, mungkin lebih jelasnya Bapak Ibu bisa nonton kembali Obat Baper ya di Rumah Baca PKB PLKB. Di situ Pak Direktur juga sudah menjelaskan konsep dari P3K terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu sebelum melamar, pahami dulu P3K itu apa. Dan jangan lupa mungkin dibaca lagi pengumuman-pengumumannya. Karena kalau tadi kami menyimak pertanyaannya sepertinya mengulang ya Mas Wahyu ya. Surat pernyataan ya harus seperti apa, SK, seperti itu. Ini yang agak penting lagi Mbak Jinjah. Nggak apa-apa ngulang nih, karena kayak sepertinya di kolom saya baca, di kolom chat masih ada yang nanya soal pernyataan kepala dinas dibubuhi materai atau enggak. Sebetulnya kita di pengumuman kita nggak diminta pakai materai. Namun sistem mengunci, sistemnya SSC ASN itu mengunci bahwa si surat pernyataan kepala dinas ini mengunci, dia tidak akan bisa upload kalau tidak pakai materai. Jadi harus saya tegaskan kembali bahwa harus menggunakan materai, walaupun di kita tidak minta karena itu permintaan dari sistem. Kalau tidak dibubuhi materai itu tidak akan bisa diupload, sistem akan menolak gitu. Itu mungkin Mbak Jija yang yang penting juga, karena ini udah mepet juga ya, supaya bersiap juga untuk membubuhkan materai gitu kan. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Ya, itu untuk diperhatikan ya. Kalaupun kami tidak minta, ternyata di sistemnya yang nggak bisa ya Mas Wahyu, dia ngelok sendiri ya. Jadi Bapak Ibu, kalau memang diminta, kami tidak minta, tapi ternyata aplikasinya mengharuskan ada imaterai, ya Bapak Ibu juga kan jadinya nggak bisa upload. Jadi lebih baik ikuti yang sudah diwajibkan di aplikasi SSC ASN gitu ya Mas Wahyu, untuk yang surat pernyataan dari kepala dinas ya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Izin Pak Direktur sebelum kita akhiri. Pak Direktur apa masih bergabung? Pak Direktur? Baik, ya, gimana Mbak? Sorry, saya lagi di jalan. Ya, mohon maaf sebelumnya Pak Direktur mengganggu waktunya. Ini Pak Direktur sedang ada kegiatan. Izin Pak, sebelum kami akhiri, kami mohon Bapak memberikan kembali beberapa hal yang bisa menjadi perhatian bagi calon peserta P3K. Dipersilahkan Pak Direktur. Baik, terima kasih Mbak Jiza. Yang pertama, Bapak Ibu nanti bisa menyimak kembali video Q&A siang hari ini. Simak sekali. Yang kedua, Bapak Ibu yang masih ragu, bertanyalah pertama ke teman-teman IPK, karena sudah kami sosialisasikan. Jika masih belum pasti juga, tanyakan ke teman-teman perwakilan atau ada helpdesk yang sudah diinformasikan melalui pengumuman. Poin kedua,
pelajarilah secara benar pengumuman yang sudah tayang di publik. Ya, pengumuman itu. Ikuti semua tahap-tahapannya, ikuti semua dokumen yang harus dilampirkan. Ya, yang terakhir adalah ayo kita berprinsip secara logis aja. Ketika Bapak Ibu ingin melamar S1, maka ijazah S1-nya yang harus dilampirkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Jika Bapak Ibu sudah S1 tapi ingin melamar SLTA, silahkan, tapi yang dilampirkan adalah ijazah SLTA-nya. Dan nanti jabatannya adalah jabatan untuk SLTA, bukan jabatan untuk S1. Dan tidak ada karir P3K. Jadi selama dalam P3K, Bapak Ibu akan dijabatan sesuai dengan formasi yang Bapak Ibu lamar. Oke. Nah, ketentuan-ketentuan itu kami sudah informasikan secara jelas melalui channel YouTube, melalui informasi-informasi yang sudah kami publish. Jadi silahkan dipelajari secara baik, disimak secara baik, dan segeralah melakukan pelamaran, karena dalam waktu dekat pelamaran untuk administrasi akan segera ditutup. Semoga kawan-kawan yang sudah memiliki niat untuk melamar bisa secara mantap, tidak akan lagi goyah ketika nanti sampai ke tingkat penempatan. Yang terakhir kami juga pastikan semua pihak saya dorong untuk tetap melakukan sebuah pengawasan. Kalau terjadi ada kecurangan-kecurangan dalam proses seleksi EP3K dan kawan-kawan memiliki bukti, silahkan melaporkan kepada BKKB. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mari kita jaga proses seleksi EP3K ini bisa lebih tertib, akuntabel, dengan niat yang baik untuk bisa melayani masyarakat dan keluarga dan meningkatkan kinerja dari program Bangga Bencana dan juga percepatan penanganan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, saya persilakan Mas Wahyu untuk memberikan beberapa pernyataan yang bisa memberikan pengingat lagi bagi peserta. Dipersilahkan Mas Wahyu. Ya, pada prinsipnya adalah kuncinya membaca pengumuman. Jadi tolong Bapak Ibu dibaca pengumumannya, dibaca sendiri supaya semua benar-benar jelas, karena kalau cuma katanya takutnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Itu sih pesan saya, itu dibaca pengumumannya. Kemudian juga untuk apa yang kita minta di pengumuman itu dijalankan, format-format diikuti. Kalau memang semua sudah sesuai, mudah-mudahan seleksi administrasinya bisa lulus dan bisa berjalan dengan lancar gitu. Kuncinya baca pengumuman, kemudian ikuti instruksi yang ada di pengumuman. Itu mungkin Mbak Aja. Baik, terima kasih Mas Wahyu, terima kasih Pak Direktur atas waktunya. Baik Bapak Ibu, kalau masih ada yang belum jelas, kami di sini dari Biro SDM ya Mas Wahyu sudah menyediakan call center ya, dari Senin sampai Jumat. Di pengumuman juga sudah disampaikan nomor untuk yang dapat Bapak Ibu hubungi. Silahkan Bapak Ibu menghubungi call center yang sudah disediakan. Ya monggo kalau mau lewat kami di lini lapangan atau IPKB, tapi di sini sudah ada jalur resminya nih Bapak Ibu melalui call center. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan call center yang sudah disediakan oleh BKKBN. Mungkin itu saja dari kami. Izin Pak Direktur dan Mas Wahyu kita akhiri untuk Q&A hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa berhasil, bisa sukses dalam pengadaan kali ini dan bisa bergabung bersama kami di BKKBN. Itu saja saya akhiri. Izin Bapak Direktur dan Mas Wahyu dan Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.
mimpi. Keluarga bahagia, dambaan hati, bukan hanya sekedar angan dan janji. Rencanakan dengan pasti hidupmu kini, kelak kan kau nikmati satu makna yang berarti. Program generasi berencana